Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Febio Octaviana. Kali ini saya akan review salah satu kejayaan berdaulat dari PJ Kahanet Telekom, yaitu PJ Kahanet Telekom 3.5 Super Advanced Performance 3GLF Mark II codename Silent Suzuka. Setelah sekian lama masih di versi 3.0 Super Advanced Performance kali ini PJ Kahanet Telekom mengembangkan fondasi internal sama 2025 dan 2026. Revisi 6 Juni 2025. 3.0 Super Advanced Performance Mark II. Tukar posisi antara ZTE F670L dengan Fiberhome HG6245N. Jadinya Fiberhome HG6245N ialah sebagai AP voucheran yang sudah Wi-Fi 6 ready. Di revisi 13 Juni 2025, Bapak Arman selaku Ketua RT 04 ngobrol-ngobrol dengan saya. Apakah switch ini bisa jalan atau tidak? Memang saya terima dalam kondisi hang. Switch dari beliau ialah switch manageable HPE Office Connect 1820 switch J9983A. Sempat saya coba di ekosistemnya PJ Kahanet Telekom. Sempat berjalan normal namun kembali hang lagi. Ini hanya revisi sementara. Dan belum lagi switch ini berjalan di angka 80-100 watt. Setelah itu saya kembalikan lagi kepada beliau. Dalam revisi ini ada dua versi. Versi sementara oleh ChatGPT berada di 3.0 Super Advanced Performance Mark II Trial MSW HPE 1820 dan versi fix oleh Febio berada di 3.0 Super Advanced Performance Mark II OCX_RMN RIP ET04. Revisi ini saya artikan Office Connect Experimental with Bapak Arman RT04. Pengalaman yang tidak biasa bagi mencoba switch enterprise di ekosistemnya PJ Kahanet Telekom. Revisi 24 Juli dan 27 Juli 2025. Pada revisi ini saya memberlakukan protokol event mode homebound, yang mana dalam keadaan ini tetangga saya ada yang mengadakan hajatan, yaitu hajatan hitanannya Hafiz Rahman Faiza yang menjadi sebuah kolaborasi sementara bagi PJ Kahanet Telekom, yaitu 3.0 Super Advanced Performance Mark II edisi 27 Juli. Nah, seperti ini kondisi ketika hajatan hitanannya Hafiz. Jadi ini akses point yang Huawei HG8245H5 ini diambil langsung dari Fiberhome HG6245N. Revisi 31 Juli 2025, yaitu di 3.0 Super Advanced Performance Mark II KW6R, yaitu dengan memindahkan Fiberhome HG6145F1 yang sebelumnya AP khusus kamarnet sebagai AP utama yang Wi-Fi 6 ready dan ZTE F670L kembali lagi menjadi AP kamarnet seperti pada revisi 2.5 Advanced Performance Mark I di R 5.1 kamarnet revisi 9 Januari 2025. Revisi 21 November 2025. Fiberhome HG6145F1 tukar posisi dengan ZTE F609V1 menjadi AP utama dan Fiberhome HG6145F1 berdampingan dengan Fiberhome HG6245N yang menjadikan revisi ini benar-benar Wi-Fi 6 ready. Revisi ini saya beri nama PJ Kahanet Telekom 3.0 Super Advanced Performance Mark I KW6R codename Machikanetan Hauser. Machikanetan Hoisa. Bagi kalian yang main Uma Musume pasti tahu nih Uma yang identik dengan Mambo. Karena salah satu SSID yang digunakan di ZTE F609, saya beri nama Machikanetan Hoisa Etreson. Revisi 11 Januari 2026. Pada revisi ini saya mengganti firmware OpenWrt yang digunakan oleh Fiberhome HG680V menggunakan firmware OpenWrt dari RTA-WRT yang dibuat oleh Rizky Koter. Saya ucapkan terima kasih atas firmware-nya dan juga anggota Discord DBAI yang membantu fix USB T3-nya. Revisi ini saya beri nama
PJ Kahane Telecom 3.0 Super Advanced Performance Mark II Kaini W6R codename Machikane Tanhoiza. Revisi 1 Februari 2026. Huawei H8245H5 saya pindahkan sebagai AP utama, dan ZTE F609 saya jadikan sambungan untuk AP voucher dari H6245N. Dan di revisi ini juga pada pertengahan Februari 2026, PTNAS versi 2.1 yang menjadi fiturnya PJ Kahane Telecom saya nyatakan deprecated atas perintah alam, yang nantinya HDD itu dijadikan program barter menjadi HDD 1 tera, cabutan Seagate expansion milik alam untuk saya gunakan sebagai drive di laptop Acer. Dibutuhkan 2 buah HDD 500 GB, yaitu Seagate Barracuda 500 GB yang dicabut dari OpenWRT, dan juga Seagate Momentum Stream 500 GB drive D-nya laptop Acer. Revisi ini saya beri nama PJ Kahane Telecom 3.5 Super Advanced Performance 3 GLF codename Special Week. Agemasen! Dan pre-GLF ialah persiapan awal sebelum implementasi Gigabit LAN Foundation. Revisi 5 dan 6 Mei 2026, yaitu di 3.5 Super Advanced Performance Pre-GLF Mark I codename Salang Suzuka, menambahkan suite tenda SG105. Di revisi ini sebelumnya masuk dahulu lewat ZTE F670L, baru lewat ke Mikrotik. Revisi terakhir di tanggal 7 dan 10 Mei 2026 sekaligus persiapan limited public review 3.0 pada 4 Juni 2026 ini, yaitu 3.5 Super Advanced Performance Pre-GLF Mark II codename Salang Suzuka. Sekarang dari Mikrotik bisa langsung cok ke switch ini dari Eder 2 tanpa lewat ZTE F670L. Untuk akses poin seperti ini, di depan poin semua ini ada beberapa akses poin. Bagi kalian yang belum tahu kegunaannya, saya akan jelaskan satu-satu. Dari suite tenda SG105, nah ada beberapa jalur. Ya, ini yang pertama ke Huawei HG8245H5. Selanjutnya ke Purehome HG6145F1. Dan ini dari Eder 4 Mikrotik untuk akses poin voucheran, yaitu ada Purehome HG6245N dan juga ZTE F609 versi 1. Nah, kegunaan ini untuk Purehome, maksud saya Huawei HG8245H5 ini khusus AP utama. Selanjutnya ini Purehome HG6145F1 untuk memaksimalkan Wi-Fi 6 di sekitaran rumah saya, sekaligus juga untuk jalur Android TV. Nah, dan juga Purehome HG6245N ini khusus AP voucher, sekali lagi AP voucher Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 buat AP vouchernya, dan untuk extensionnya ada ZTE F609 V1. Sebelum kita review SSID, saya akan memperkenalkan salah satu fitur terbaru PJ Kahane Telecom. Saya akan memperkenalkan PTNAS Gresik Node and Uma Core Server. Seperti ini server PTNAS milik PJ Kahane Telecom yang dikelola oleh Alam. Secara kepemilikan, server ini memang milik Alam, tetapi PJ Kahane Telecom hanya sebagai hak guna saja. Ini seperti ini, berbasis Windows 10 Enterprise IoT LTSC. Kita akan coba login Uma Musume Pretty Derby.
Oke. Agak patah-patah, tapi saya akui wajar, soalnya PJ Hyundai Telekom menggunakan jalur LTE, jadi wajar. Ya, seperti ini. Seperti ini tampilan ketika login Uma Musume Pretty Derby menggunakan PT Nasgestick Node and Uma Cloud Server. Saya login lagi ke server PT Nasgestick and Uma Cloud. Nah, seperti ini isi dari server PT Nasgestick Node. Nah, ini jadi isinya sebagian data saya juga ada di sini juga semuanya. Jadi selain digunakan untuk login Uma Musume Pretty Derby, juga saya gunakan untuk menyimpan beberapa data saya ada di sini juga, terutama entah salinan HP atau apalah. Ketika HP-nya dikirim ke Gresik, jadi bisa di backup ke sini juga. Ini dikasih storage-nya 350 GB hard disk. Oke, kita coba login lagi Uma Musume Pretty Derby. Oke, kita akan coba garap karir di sini. Oke, seperti ini. Cuman agak gimana ya? Mau dikatakan lag sih enggak, ya lagi-lagi nih koneksi saya juga ngaruh. Padahal di sisi alam menggunakan My Republic pun tidak apa-apa harusnya. Belum lagi ini lewat zero tier juga ini. Jadi ini dari RDP lewat dulu Zerotir. Nah, untuk Zerotirnya harus registrasi dulu ID-nya ke alam terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung terhubung, memang harus lewat ID-nya alam terlebih dahulu, ID Zerotirnya alam terlebih dahulu.
Selain kita coba bermain Uma Musume Pretty Derby tadi, sekarang saya akan melakukan transfer file dari sisi Gresik ke sisi Banjaran. Contohnya ini screenshot, saya ingin tarik data beberapa screenshot ini ke laptop Acer saya di Banjaran. Oke, kita copy. Setelah itu kita minimize. Oke, kita minimize, buka File Explorer, simpan folder download, dan paste. Nah, seperti ini proses transfer file dari server Petenas Gresik ke laptop Acer di Banjaran. Oke, kita akan coba transfer yang lain lagi. Nah, contohnya saya pengen nyari aplikasi gitu, tuh butuh apa gitu. Oke, app installer kita coba. Nah, misalnya saya pengen XNView, aku butuh tuh aplikasi galeri buat di Windows 11. Kita copy, ini ukurannya 55 MB. Kita copy. Terus kita minimize, maksud saya kita restore down, terus kalau ada download lalu kita paste. Transfer masih berjalan sekitar 45 detik. Dan transfer sudah selesai. Nah, seperti ini implementasi Petenas Gresik and Umakood Server. Petenas Gresik Node and Umakood Server. Perlu diingat, server ini bukan sepenuhnya milik Febil ataupun milik PJK Hana Telekom. Hardware keseluruhan ialah milik Alam, bukan milik Febil. Sekali lagi. Jadi ini hanya penyimpanan kolaborasi antara saya dengan Alam. Jika ingin logout dari server ini,
Kita langsung logout saja seperti ini. Kita pencet foto profil yang di sini. Kan ini PB Octaviana, muncul di sini username-nya. Lalu kita sign out. Seperti itu mengenai implementasi PCK Net Telekomnas and Umakor Server. Mengenai implementasi Combanet Connection kali ini, saya menambahkan suite Tenda SG105. Nah, jadi ini dari mikrotik ini, dari Eder 2 mikrotik ini, kita masuk dulu ke Tenda SG105. Nah, di sini kita connect ke Huawei HG8245H5. Ini ke mikrotik, ini ke ONT Fiberhome HG6145F1. Dan ini ke ZTE F670L yang sekaligus juga untuk menghubungkan ke internetnya laptop Axio. Dan untuk modemnya, modem 3, modem Redmi Note 4G menggunakan kartu 3 juga nyala. Ini load balance-nya nyala. Oke. Nah, jadi modem Redmi Note 4G dan ZTE K10 ini di load balance jadi satu di Mikrotik RB9412ND ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sama juga seperti di revisi 3.0 Super Advanced Performance kali ini. Ini implementasi terbaru di revisi Silent Studio kali ini menggunakan Tenda SG105 Swiss Gigabit. Oke, sekarang nanti saya akan review SSID-nya di screen recorder HP. Sekarang kita akan review SSID yang ada dalam jaringan PCK Net Telekom. Dikarenakan HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro saya bisa Wi-Fi 5 GHz, jadi bisa terhubung dengan SSID 5 GHz yang ada dalam ONT Fiberhome HG6245M, Fiberhome HG6145F1 dan ZTE F670L. Oke, kita sudah terhubung di SSID hasil kita ini PCK Net Telekom. Telkom. Wow, mantap. Ini posisi modem sudah load balance nih. Kedua modem sudah saya load balance. Oke, 45 Mbps. Oke, mantap. 35 megabit per second untuk uploadnya. Oke, kita ganti lagi ke Indosat. Wow, mantap, mantap, mantap. Naik, hampir. Oke. Waduh, 47 megabit per second. Ini posisi kedua modem sudah saya load balance. Oke, lumayan. Ini posisi kedua modem sudah saya load balance. Menggabungkan modem Xiaomi Redmi Note 4G dan juga ZTE K10 Hi-Fi R. Oke, ini kita menggunakan server dari PT JKB Telematika dan iya, pas di 41 megabit 40 megabit. Oke. Oke, seperti itu jika kita terhubung di SID khusus pribadi milik PCK Net Telekom. Bagaimana jika terhubung lewat voucher?
Nah, nanti saya akan rekam screen recordnya. Bagaimana yang ada di jalur voucher, kita akan terhubung di koneksi khusus, terhubung di 2,4 GHz, juga 5 GHz, dan juga SSID dari ONT Fiberhome HG6245N. Oke, muncul portal login seperti ini. Nah, sekarang saya akan memasukkan voucher ke dalam login page seperti ini. Oke, jika kalian melihat SSID seperti ini, bisa hubungi saya. Ini nomor WhatsApp-nya jika ingin vouchernya. Oke, yang tadi itu sudah kita speed test full speed di jalur pribadi yang sudah di load balance, dan sekarang kita akan coba yang sudah di limit di Microtik. Kita akan gunakan voucher 1 hari. Oke, sudah terhubung. Indosat. Oke, ini ya limit di 10 Mbps. Oke, hasilnya simetris. Sekarang kita ganti server lagi, Telkom. Oke, mantap. Voucher 1 hari ini, super upload 1 day ini di limit di 10 megabit per second. Oke, ini jika saya tesnya menggunakan PT Telkom. Kita akan coba dengan voucher yang lain lagi, yaitu voucher wifi khusus ruang tamu. Kita akan coba ganti SSID lagi. Ya, ini karena IP-nya masih, ini maksud saya MAC address masih satu segmen, kita coba menggunakan SSID yang lain. Oke, muncul lagi portal login seperti ini. Kita akan gunakan voucher khusus ruang tamu. Oke, kita sudah terhubung. PT Indosat. Oke, limitnya ada di 2 megabit per second.
Oke, seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Dan bagaimana saya membuatnya? Seperti biasa, dari tahun ke tahun saya menggunakan Micmon. Seperti apa Micmonnya? Nanti saya akan terlihat Micmonnya. Sekarang saya akan mengakses Micmon di HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Aplikasinya masih sama seperti biasa, menggunakan web server. Oke, ini servisnya masih stopped, kita pencet start. Nah, jika sudah muncul IP-nya seperti ini, kita klik IP-nya dan buka dengan Chrome. Muncul seperti ini, dan nanti saya akan percepat, tahu-tahu ada di login page-nya. Maksud saya di panel Micmon-nya. Nah, masuk juga di dalam panel Micmon-nya. Seperti biasa, ini voucher. Seperti ini, tidak ada perubahan. Oke, dan bukannya lewat daftar pengguna. Entah kenapa voucher BCRKC memang seperti itu. Oke, kita pilih komentar, lalu kita pilih QR. Nah, ini kalau di HP-nya sudah terinstall Nokoprint, ini bisa kita langsung coba printer atau bisa simpan SPDF jika ingin printer ke warnet atau fotokopian. Jika sudah terinstall Nokoprint di HP, bisa kita hubungkan HP-nya ke printer. Oke, seperti ini. Ke dashboard, voucher, bertema Uma Musume, kita lihat dalam bentuk standar. Oke, seperti ini. Jadi ini bisa login langsung dalam bentuk voucher seperti tadi itu, soalnya login page-nya tahun kemarin itu saya ganti lagi, jadi bisa dalam bentuk seperti ini, kita bisa langsung masukkan gitu kode vouchernya. Itu untuk voucher Uma Musume. Selanjutnya ya, voucher yang lainnya masih ada. Super Attack 1 day seperti ini. Nah, tidak ada perubahan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetap menggunakan Micmon yang dijalankan secara lokal, baik menggunakan HP ataupun STB. Ini lognya, saya sudah login, ada di sini. Kita login, nanti saya perlihatkan Micmon yang ada di STB ZTE B860 HTC5. Kita sudah ada di tampilan laptopnya, buka strCPY nya ZTE B860 HTC5. Seperti ini tampilan STB-nya. Kita pilih app drawer. Setelah terbuka, pilih daily update server. Kita nyalakan web servernya, lalu pencet localhost, lalu buka dengan Chrome. Seperti ini tampilan login dari Micmon. Setelah login, pilih sesi yang benar. Seperti ini tampilan Micmon di ZTE B860 HTC5. Kita pilih voucher. Seperti ini vouchernya, tidak ada perubahan. Selanjutnya saya pilih voucher dengan tema Uma Musume. Setelah terbuka,
pencet komentarnya, lalu kita klik standar. Dan vouchernya sudah jadi. Ini kalau ada aplikasi Nokoprint bisa langsung di print. Kembali lagi ke dashboard, pilih voucher, kita pilih profil yang lain lagi, salah satunya profil Super Active Day One. Kita pencet komentarnya, lalu pencet QR, dan vouchernya langsung jadi. Di STB ini tinggal install Nokoprintnya saja, lalu colok kabel USB printer ke port USB di STB nya. Kita balik lagi ke dashboard, pilih voucher seperti ini keseluruhan profilnya, kembali ke dashboard. Seperti ini riwayat loginan vouchernya, dan kita lihat lagi di daftar pengguna. Kita klik komentar di voucher komunikasikan kole. Kita klik QR. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kembali lagi ke dashboard, lalu logout. Itu saja mengenai review Wishbone di STB ZT860 HPC5. Oke, itu aja sekian dari saya mengenai topologi PJK Net Telekom 3.5 Super Advanced Performance PJLF Mark II Silent Suzuka. Sekian dari saya, Febio Oktaviana, selaku owner sekaligus founder PJK Net Telekom. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Febio Oktaviana, dan jangan lupa untuk join grup Facebook Hujatan Teknologi Indonesia. Bagi kalian player Weltobis, jangan lupa untuk join klien saya, yaitu Radas Frontier. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJK Net Telekom, ekosistem jaringan mandiri dan berkelanjutan.